sisa tenaganya, dia merangkak ke tepi jurang, menatap ke bawah. Di sana hanya ada kobaran api yang melahap sisa-sisa mobilnya, sisa-sisa kehidupannya yang lama. Tatapan matanya kosong, tidak ada penyesalan, tidak ada kesedihan, hanya kekosongan. Pertanyaan Maya akhirnya terjawab. Dia tidak pernah berniat serius, dan kini dia bebas selamanya. Inspektur Bram tiba di lokasi kecelakaan tunggal yang menimpa Aris dan Maya. Sepintas, ini terlihat seperti kecelakaan biasa. Mobil menabrak pohon di jalanan yang sepi. Tapi insting Bram sebagai penyidik berpengalaman merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tim forensik melaporkan tidak ada kerusakan pada sistem rem. Aneh, Bram mendekati mobil yang ringsek. Ia memperhatikan pintu di sisi penumpang tempat Maya duduk. Ada bekas congkelan paksa. Ini bukan sekadar kecelakaan. Bram juga melihat pola bekas rem di aspal yang janggal. Bukan seperti rem mendadak untuk menghindari tabrakan, tapi lebih seperti ada pergulatan yang menyebabkan mobil kehilangan kendali. Sesuatu yang sangat buruk telah terjadi di dalam mobil itu sebelum menabrak pohon. Di rumah sakit, pemandangan kontras tersaji. Aris dengan perban di kepala dan lengan yang digendong, dikelilingi oleh wartawan. Dia menangis terseduh-seduh, menceritakan betapa ia sangat mencintai Maya dan bagaimana kecelakaan tragis ini merenggut separuh jiwanya. Ia melukiskan gambaran pasangan sempurna yang hancur oleh takdir. Simpati publik mengalir deras. Aris memainkan perannya dengan sangat baik sebagai seorang kekasih yang patah hati dan trauma. Tapi di mata Bram yang mengamati dari kejauhan, semua itu hanyalah sandiwara murahan. Bram tahu air mata buaya seringkali lebih deras daripada air mata sungguhan. Setiap kata yang keluar dari mulut Aris terdengar palsu, terlalu dipoles, terlalu sempurna untuk sebuah duka yang nyata. Bram memutuskan untuk kembali ke lokasi kejadian. Dia yakin ada petunjuk yang terlewat. Dengan senter di tangan, dia menyisir area semak-semak di sekitar pohon tempat mobil itu menabrak. Matanya yang jeli menangkap kilatan kecil di bawah dedaunan kering. Sebuah ponsel. Ini bukan ponsel Aris yang sudah diamankan sebagai barang bukti, juga bukan milik Maya. Ini ponsel kedua. Bram berhasil membuka kuncinya. Isi di dalamnya membuat darahnya berdesir. Ratusan pesan singkat dari Maya. Isinya bukan kata-kata cinta, melainkan rentetan makian, kemarahan, dan ancaman. Maya mengancam akan membongkar semua kebohongan Aris. Dia tahu Aris memiliki rahasia besar, sesuatu yang bisa menghancurkan citra sempurna yang selama ini ia bangun. Motifnya semakin jelas. Ini bukan kecelakaan, ini adalah pembunuhan berencana. Berbekal bukti baru ini, Bram segera menuju ke alamat rumah Aris yang tertera di data kependudukan. Sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, jauh dari apartemen mewah yang ia tinggali bersama Maya. Bram menduga rumah ini menyimpan kunci dari semua teka-teki. Mungkin ada bukti lain atau saksi yang bisa menguatkan teorinya. Setiap langkah menuju pintu depan, Bram merasa semakin dekat dengan kebenaran. Dia sudah menyiapkan mental untuk menghadapi Aris dan semua kebohongannya. Dia akan membongkar semua ini demi keadilan untuk Maya. Bram mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang wanita muncul. Usianya sekitar akhir 30-an. Dengan wajah lelah namun ramah, dia tersenyum pada Bram. Bram mengira wanita ini mungkin asisten rumah tangga atau kerabat Aris. Bram memperkenalkan diri sebagai inspektur polisi yang sedang menangani kasus kecelakaan Aris. Wanita itu mengangguk mengerti. Lalu, dengan suara tenang yang sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan, dia berkata, "Silakan masuk, Pak Inspektur. Saya Shinta, istri sah Aris." Dunia Bram seakan berhenti berputar. Semua kepingan puzzle yang tadinya berserakan
kini menyatu dengan begitu cepat, membentuk sebuah gambaran mengerikan yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Di hadapannya berdiri motif pembunuhan yang sesungguhnya,